Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kali ini sedang berada di area kafling, salah satu perusahaan kafling yang ada di Bogor Timur ya. View-nya begitu indah tuh ya, kita lihat sawah dan pegunungan itu kita lihat. Namun yang akan saya bahas pada kali ini adalah mengenai tentang kita kan sebagai manusia, makhluk hidup lah khususnya ya, itu kan perlu makan ya. Dan makanan yang kita makan itu sepenuhnya berasal dari sumber daya alam. Walaupun ada beberapa makanan yang hari ini kita makan itu kayak terbuat dari bahan kimia, itu kan banyak sekarang ya. Tapi ya begitulah, itu di luar topik yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi seperti ini ya, kita melihat bahwasanya ini berapa ratus hektar saja ini sawah yang ada di belakang saya itu kan. Kita sebagai orang Indonesia itu makan nasi, dan nasi itu berasal atau terbuat dari padi ya. Jadi untuk membuat sepiring nasi itu gak mudah ya, melalui berbagai macam proses. Nah, masalahnya adalah para petani yang saya temui itu kebanyakan adalah orang-orang tua, ya kan, dan generasi muda itu enggan untuk berprofesi sebagai petani. Karena apa? Tadi saya melihat salah satu postingan di Instagram bahwasanya ada seorang sarjana pertanian gitu kan. Dia mengungkapkan bahwasanya ketika terjun di dunia pertanian, terjun di lapangan, yang dia temukan adalah kesulitan-kesulitan gitu kan. Kesulitan apa saja? Selain daripada iklim yang berubah, para petani itu juga disulitkan dengan bagaimana dia mendapatkan pupuk. Lagi-lagi ini adalah kesalahan negara. Kok nyalahin negara? Ya memang salah negara. Orang negara itu tidak menyediakan pupuk bagi petani itu yang bagus dan murah. Pupuk itu di beberapa tempat itu mahal sekali, dan bahkan ada di beberapa tempat pupuk itu susah untuk ditemukan. Padahal untuk memupuk ya beras itu, padi itu, makanan pokok, susah juga ditemukan. Berarti itu tanda negara tidak support. Nah itu ya, poin juga itu. Pertama adalah iklim yang berubah-ubah, kemudian kita susah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil pertanian, dan yang ketiga adalah negara tidak support. Kemudian selanjutnya adalah harga yang tidak menentu itu kan. Menurut sarjana tadi, memang betul ketika kita berprofesi sebagai petani dan hasil bumi yang kita dapatkan dari bercocok tanam itu harganya itu dikendalikan oleh para tengkulak ya. Sekali lagi ya, harga di pasaran itu tidak menentu. Padahal hal semacam itu, kayak harga dikendalikan oleh tengkulak dan sebagainya, itu negara sangat bisa sekali untuk menyelesaikan problem seperti itu. Tapi kenapa masalah ini seringkali terjadi dan seakan-akan itu menjadi hal yang kayaknya gak ada solusi deh. Padahal menurut analisa pribadi saya sendiri pun bisa sekali diatasi jika negara mau support dan turun mengatasi berbagai macam keluhan para petani di Indonesia khususnya ya. Kemudian poin selanjutnya adalah
alih fungsi lahan. Kita melihat bahwasanya sudah banyak sekali lahan-lahan yang dialih fungsikan, yang tadinya kita gunakan sebagai lahan produktif, kemudian berubah menjadi, contohnya seperti ini, menjadi lahan kafling. Yang kita lihat ya, kafling itu kalau konsumennya rajin dan modalnya banyak untuk mengembalikan lagi lahan tersebut menjadi produktif, ya produktif. Akan tetapi lahan-lahan yang belum terjual ataupun konsumen itu hanya sekedar beli tanah saja, longsor yang ada di bawah itu longsor. Bagaimana tidak, tebing yang securam ini itu digunduli pohonnya dan hanya tersisa berapa saja kan dari atas sana dan menuju ke bawah sana, itu kan tinggi sekali ya. Begitu ya. Jadi bukannya tidak setuju atau apa, juga tidak membenci atau dengki gitu kan. Karena saya membuat video ini hanyalah karena dorongan naluri saja gitu kan. Kasihan, sayang gitu. Mau berpikirnya itu bagaimana mewariskan bumi itu yang layak untuk generasi kita selanjutnya. Jangan hanya berpikir investasi 10-20 tahun ke depan. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita makan plastik. Itu yang harus kita ingat-ingat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.